kasih Tuhan, kembali di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk persiapkan hati kita untuk memuji dan berserahkan nama Tuhan. Teristimewa menerima berkat firman Tuhan. Saya percaya di hari ini ada sukacita yang melimpah daripada Tuhan, ada semangat yang luar biasa. Haleluya. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini Kau kumpulkan kami kembali kepada kami untuk datang kepada Tuhan, untuk persiapkan tubuh jiwa roh kami, persembahkan yang terbaik buat nama Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Bapa, melainkan kami menghampiri tata kudus-Mu, melainkan kami bersorak-sorai bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari semua siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Meskipun musuh ada di depan kita, percayalah bersama Tuhan kita pasti menang, pasti menang. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Rintangan apapun di depan kami akan kami lewati, sebab kekuatan itu selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih setiamu itu nyata buat hidup kami Tuhan.
bersyukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab kebaikan, sebab kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami, layak ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Yesus. Yesus, biar persembahan, pujian, pengagungan yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau dan menjadikan dupa yang harum bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Setiap hidup kami selalu penuh dengan pujian pengagungan hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai hati kami ya Bapa, pikiran kami, pendengaran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu itu, dan firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan kami melakukan firman-Mu dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, kiranya hikmat Allah turun atas hamba-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan adalah firman-Mu, ada perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita menjalankan ibadah raya di GPI Siloam Surabaya ini. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar saudaraku? Puji Tuhan kalau kita dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan yang memberikan kita kesabaran, ketabahan, kekuatan, penghiburan, sehingga kita boleh berjumpa kembali pada pagi ibadah raya ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala, buka hati, menghadap kepada Bapa di surga, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh pertolongan Roh Kudus telah memimpin perjalanan kami dari tempat tinggal kami masing-masing dan berkumpul di gereja ini, di tempat ini. Kami bersyukur
karena anugerah kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah bersama-sama. Mengucap syukur juga atas kekuatan, kesehatan, kesembuhan, bahkan penghiburan yang Tuhan alirkan dalam hidup kami. Pada kesempatan ibadah raya ini Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati makanan rohani, santapan rohani, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang adalah roti kehidupan kami, adalah minuman rohani kami, sehingga boleh menguatkan jiwa kami, rohani kami di sepanjang hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus berfirman kepada kami, sehingga kami boleh menikmati berkat firman Tuhan, sehingga kedatangan kami sepulang kami dari tempat ini, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami yang berdiri tempat ini dan mereka yang duduk di situ sama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Amsal Sulaiman pasal 24 ayat yang ke-10. Kalau kita sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini melihat, mendengar apa yang terjadi di seluruh bumi ini, sehingga tidak sedikit orang yang mengalami kecil kekuatannya, tawar hati, dan itu disebabkan pada saat-saat ini adalah masa kesesakan, masa kesulitan, masa yang begitu berat. Di sana sini banyak orang mengalami hal seperti itu. Dan itu tidak menimpa secara umum manusia di seluruh muka bumi, tapi juga menimpa gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Dan tidak ketinggalan juga kita yang berada di daerah dan wilayah Surabaya, saudaraku. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa sudah ditulis dan dialami oleh Sulaiman, seorang raja yang kuat, seorang raja yang begitu kaya raya, raja yang begitu bijaksana dan penuh dengan hikmatnya. Tapi juga tidak terlepas dari mengalami hal seperti ini, yaitu tawar hati dan kecillah kekuatannya. Tawar hati itu juga berarti tidak lagi mempunyai kemampuan dan kekuatan. Tawar hati juga berbicara tentang hal yang menyedihkan, yang membuat beban ini semakin berat, sehingga membuat segalanya menjadi runtuh, menjadi lemah, menjadi menurun. Bahkan dikatakan di sini, yaitu pada masa kesesakan, pada masa pandemi, pada masa kesulitan, pada masa tanggungan, semakin hari semakin berat, saudaraku. Dan ini tidak dialami oleh kelompok kecil, tapi sampai kelompok menengah dan ke atas. Bahkan ini menimpa raja-raja, menimpa penduduk, menimpa rakyat.
Banyak orang menganggur, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak keluarga yang mengalami beban yang sangat berat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Meskipun keadaannya sama, kejadiannya sama, peristiwanya sama, tapi apakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini hanyut dan ikut-ikutan, berduka cita, sedih, tidak berdaya, bahkan kekuatan kita menurun, doa menurun, iman menurun, kasih pengharapan menurun, tidak berdaya, dan berkata, bagaimana keadaan seberat ini, bagaimana keadaan yang sesulit ini dapat diatasi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bagi orang dunia bisa juga putus asa, bisa juga lari dari Tuhan dan berusaha mengatasi kesulitan ini, kesesakan ini, beban yang berat ini, masalah kehidupan ini dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri, sehingga apapun kekuatan yang dimiliki oleh seseorang tidak menjamin untuk keluar dari masa kesulitan ini, tidak bisa keluar dari beban yang berat ini. Tapi di saat ketika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mengalami hal yang sama seperti alami oleh orang banyak, kemana kita harus lari? Kemana kita harus mencari perlindungan? Kemana kita harus mencari pertolongan? Hal ini sudah disampaikan oleh Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik, saudaraku. Mata hembusan napas seakan-akan menurun, tidak berdaya, dan tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Dan itu dialami oleh Ayub juga. Di dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dampak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat itu tiba menerpa kehidupan kita, sebagai orang yang percaya kita harus kuat dalam Tuhan, dan kita harus memandang kepada Tuhan sebagai perlindungan kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 27 katakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah ia. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pembela kita. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan, mohon perlindungannya, mohon pertolongannya. Kesulitan, masalah yang berat yang menimpa hidup kita, maka Tuhan berkata, musuhmu akan lari tinggalkan engkau. Kesulitan, masalah, beban berat akan tinggalkan kita. Tuhan berkata, jika engkau menanggung beban yang berat, datanglah kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bukankah janji-janji Tuhan ini adalah janji yang kekal, janji yang pasti ditepati, janji yang pasti dipenuhi, saudaraku? Maka yang pertama, kita harus lari kepada Tuhan.
Kita harus berlindung pada Tuhan. Kita harus datang kepada Sang Pembela kita, Sang Penolong kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, di saat badai, musibah, persoalan kesulitan, beban berat ini menimpa hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita menanggung sendiri, memikul sendiri, mengalami sendiri. Di dalam Ibrani dikatakan, kita melihat kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 13 ayat 5, supaya melalui firman Tuhan pada pagi hari dalam ibadah ini kita dimampukan, kita dikuatkan bahwa kita harus lari kepada Tuhan. Dikatakan di sini Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji luar biasa, saudara. Di saat kita diuji iman kita, kita jangan lari kemana-mana, jangan mencari jalan keluar sana, atau berusaha dengan kekuatan kita. Tapi percayalah, di samping bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, perlindungan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan yang berkata, Immanuel, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Disinilah janji Tuhan yang harus kita pegang erat-erat, dan kita tidak boleh melepaskan janji itu. Kalau Tuhan berjanji, aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, maka itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Bagi orang dunia mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat kita diterpa oleh badai kehidupan yang membebankan berat bagi kita, yang membuat kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak mungkin oleh dunia ini ditolong, tapi Tuhan menjadi perlindungan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Yang ketiga, kita baca Yesaya 40 ayat 29. Ya, kalau sudah ketemu kita baca Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bahwa di samping Tuhan tempat perlindungan kita, di samping Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, di samping Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di sini ada janji-janji Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kita lelah, ada Tuhan memberikan kekuatan kita. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Aku tidak berdaya. Di saat ku tak berdaya, Engkau memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Ada ayat lagi yang memberi kita kekuatan. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Amin, saudaraku. Kuasa Tuhan menaungiku di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya. Dia memberikan pertolongan dan kuasanya turun atas kita. Puji Tuhan, saudara. Inilah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
di luar sana tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan apa-apa, saudaraku. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada perlindungan yang dahsyat dan luar biasa. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca Kolose 1 ayat yang ke-11. Bagaimana firman Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini? Di dalam Kolose pasal 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekali lagi, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, saudaraku. Untuk mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, maka kita harus tekun dan sabar. Tidak boleh tergopoh-gopoh, tidak boleh kita memakai kekuatan kita, kepintaran kita, meskipun ini merundung seluruh muka bumi. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, masih ada janji-janji yang pasti dikenapi. Dan masalah yang semuanya kita alami ini, kita akan memperolehnya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menaungi kita, tetapi syarat yang terakhir, kita harus dengan tekun dan sabar. Tekun di dalam doa, tekun dalam pembacaan firman Tuhan, tekun dalam ibadah, tekun dalam doa puasa, ya, tekun di dalam segala-galanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan sabar menanti atas pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus pada pagi ini, kami merasakan hadirat-Mu turun atas kami, memberikan kekuatan pada kami, memberikan ketabahan, kemenangan pada kami, perlindungan kami, pertolongan pada penyertaan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami, kuasa-Mu turun atas kami. Namun berilah kepada kami kesabaran Tuhan, tetap tekun di dalam berdoa, tetap tekun di dalam iman, harap kasih kami kepada-Mu Tuhan, supaya semua berkat yang kami peroleh pada pagi hari ini boleh mengaliri roh, jiwa, dan raga kami. Kami berdoa bagi seluruh saudara-saudaraku yang mungkin saat ini masih ada di rumahnya, mereka sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, Tuhan berikan pertolongan pada mereka semua. Yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus Kristus sembuhkan mereka. Terima kasih, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, supaya dengan berkat Tuhan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah kasih karunia dari Bapa Surgawi, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita semua, menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.